Selamat datang di Zoom kita hari ini, Bapak Ibu. Alasan kenapa saya tidak suka trading forex adalah karena Anda tidak trading di market yang beneran. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ya Anda trading di Bursa Efek Indonesia seperti Anda lihat sekarang ini, ya. Ini adalah harga yang beneran terjadi di lantai bursa atau di floor. Oke. Jadi kalau misalnya Anda lihat harga agro ya 428, memang itulah harga yang terjadi sekarang di 428 sekarang ini, ya. Misalnya give and take ada beda berapa detik lah ya, tergantung koneksi internet Anda. Oke. Jadi intinya adalah harga yang Anda lihat di dalam screen itu adalah harga nyata. Oke, jadi kalau Anda beli saham di sekuritas, ya dimanapun itu sekuritasnya, Anda ketika beli itu pasti kena charge komisi, betul? Betul. Karena apa? Karena itulah sumber pendapatan dari sekuritas sebagai broker. Ya, beli saham itu harus dan wajib pasti via sekuritas atau broker. Oke? Dan sekuritas itu tidak mungkin memberi spread, ya, spread. Apa itu spread? Sebentar. Misalnya spread, harga agro 428. Tapi karena Anda belinya via sebuah sekuritas dan Anda belinya di harga 430 atau 435 misalnya, 436 misalnya. Itu tidak boleh, Bapak Ibu. Ya tidak diperbolehkan oleh OJK. Oke. Jadi tidak ada spread. Oke, tidak ada spread. Ya, Anda beli saham itu tidak ada spread, ya. Tapi tetap kena komisi, ya. Memang betul seperti itu. Oke, sebentar, dikit itu aja. Tapi kalau beli mata uang, ya, dikenakan spread, ya, dan tidak ada komisi, ya. Karena spread ini adalah sumber pendapatan sang perusahaan perantara atau namanya futures, ya. Forex itu kalau beli di perusahaan futures atau komoditi berjangka. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Anda beli USD ya, JPY ya, ini adalah sebuah pair mata uang, Bapak Ibu. Oke, anggap aja gitu. Di forex itu ada lima pair mata uang. Ada USD JPY, ada USD GBP atau banyak lah ya. Ada beberapa. Ya. Nah, kalau misalnya gini, USD JPY ya, Anda beli. Misalnya harganya 100 ya, itu di pasar spot. Oke, pasar spot ya, spot market. Ya, yang berlaku sekarang. Tapi kalau Anda belinya itu via perusahaan futures ya, Anda kena spread yaitu berapa? Misalnya, anggap aja gini, gampangnya gini. 105. Oke, jadi 5 itu adalah spread-nya. Ya, nah, spread di setiap masing-masing perusahaan komoditas berjangka itu beda-beda, Pak Ibu. Ya. Maka itulah kenapa, karena spread-nya beda, ya, karena spread-nya beda, maka harga setiap pair di screen di layar ya masing-masing futures itu beda-beda juga. Kok bisa beda? Karena para futures itu bisa istilahnya gampangnya gini, nyetel ya setting harga sendiri. Ya. Karena mereka bisa setting harga sendiri. Oke, masing-masing futures bisa setting harga sendiri.
Ya, karena mereka bisa setting harga sendiri, ya, maka harga yang tampak di screen futures Anda itu tidak sama dengan apa harga yang terjadi di pasar spot. Oke. Oke, jadi itulah kenapa kapan hari itu ada sebuah situs namanya investing.com, ya, itu diblokir, ya, diblokir pemerintah karena Bapepti, ya, diblokir Bapepti. Ini adalah asosiasi dari pemerintah yang di mana apa itu badan hukum, di mana para futures, ya, bernaung. Oke, dan sekarang udah brokernya udah dibuka, Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena investing.com ini memberikan harga market secara real time. Oke, memang sih di website-nya tidak disebutkan kalau ini real time, tapi orang semua tahu bahwa harga spot market, currency, stok, ya, saham di investing.com itu jalannya real time. Ya. Nah, karena masing-masing futures itu bisa setting harga sendiri, ya, tidak jadi Anda akan melihat harga yang berbeda dengan harga yang beneran yang ada di spot market. Oke, dan karena bisa setting harga sendiri, resikonya apa, Pak Ibu? Misalnya gini, Anda pasang stop loss, ya, USD JPY, ya, asalnya belinya berapa harganya? Misalnya belinya 105, ya. Kemudian Anda pasang stop loss di harga 95, ya. Kalau sang futures, ya, oknumnya yang tidak bertanggung jawab, ya, mereka kelihatan, ya, bahwa misalnya gini, Pak Anto, ya, pasang $50.000 di USD JPY, stop loss-nya di 95. Ketika itu kelihatan di screen, maka langsung harganya dibanting sampai kena stop loss-nya. Oke, sampai kena di 95. Oke. Ketika sang futures oknum itu, ya, mengenakan stop loss-nya Pak Anto di 95, ya, langsung harganya dibawa balik lagi ke atas. Ya, itu namanya, istilahnya namanya adalah stop loss hunter. Ya, dan ini sudah sering terjadi, Pak Ibu. Itu jamak terjadi, Pak Ibu. Jamak terjadi, ya, sangat gampang, sangat umum terjadi. Ya. Jadi itulah kenapa saya tidak mau trading forex. Kenapa? Gak bisa gede, Pak Ibu. Gak bisa gede. Ya, kenapa? Kalau Anda tradingnya cuma 1.000, 2.000, 3.000, itu gampang. Ya, kita pakai robot dan lain-lain ini, ya, gampang, Pak Ibu. Meskipun saya sendiri nggak pernah coba, ya, saya tertarik. Tapi kalau trading Anda sudah ratusan ribu dolar, ya, atau bahkan lebih, ya, pasti, ya, akan kelihatan di screen masing-masing futures, Pak Ibu. Ya, pasti kelihatan. Ya, apalagi ada yang dengan logonya pasang stop loss dengan jumlah besar, ya. Dan itu pasti kelihatan, itu pasti terdetek di sistem mereka, ya. Dan langsung, Pak Ibu, wah, nekat-nekat dikenain, Pak Ibu. Dan ketika sang futures dengan contoh ini kenain stop loss di harga 95, langsung anggap aja sang futures itu dapat harga murah dan dijual di spot market. Nah, itu dia. Ya. Apakah Bapak Ibu mengerti penjelasan saya atau bingung? Kalau ngerti bilang ngerti di komen, kalau bingung bilang bingung, ya. Ya. Nah, sangat bagus sekali. Ya, sangat bagus sekali. Dulu tanya, ya, tapi kok banyak yang mau main forex, ya, Pak? Bapak Ibu pasti pernah apa itu baca buku saya, betul? Atau nonton video saya, betul? Ada yang namanya keras. Ada yang namanya force and power.
Oke, force and power. Oke. Sebentar ya, tunggu ya. Force and power. Force. Oke. Ya. Tahukah Anda bahwa force ini ya dianut oleh 85% populasi manusia, Pak Ibu. Ya. Dan tahukah Anda kenapa kok orang suka tergoda main forex? Ya. Kenapa? Karena ini tuh. Street serakah nafsu. Ya. Kenapa kok bisa serakah nafsu? Ya. Karena orang tergoda, misalnya gini, Anda punya modal $1.000 aja lah, ya, nggak sampai banyak. Dan Anda dijanjikan, Pak, Anda dengan modal $1.000, Anda punya buying power, ya, kemampuan untuk membeli sampai 100 atau 200 kali lipat. Ya, jadi kalau Anda senilai punya modal 1.000, Anda bisa beli mata uang sampai senilai 100.000 atau sampai 200.000, Pak Ibu. Nih, keras. Ya. Jadi leverage-nya itu sangat besar sekali, Pak Ibu. Ya. Leverage-nya itu amat sangat besar sekali. Oke, kenapa kok trading forex itu, ya, kenapa kok trading forex itu harus pakai leverage yang besar, ya? Karena pergerakan mata uang, oke, pergerakan mata uang, ya, itu hanya dalam satuan pips. Oke, apa itu pips? Ya, apa itu pips? Bentar ya, ini mana ini? Hanya dalam bentuk pips, ya, pips. Apa itu pips? Ya, pips itu ya, saya lupa ya berapa desimalnya ya, tapi kira-kira bentuknya itu 0,0001 atau berapa, saya lupa ya. Tapi intinya adalah pips itu kayak fraksi dalam harga saham. Misalnya harga saham IMAS ya, sekarang harganya 915. Lah, naik lagi itu berapa? Bedanya 5 poin, oke? 915 ke 920. Ya, itu namanya fraksi 5 poin, ya. Nah, tapi kalau di mata uang itu dalam bentuk pips. Ya, itu gini. Misalnya 10 USD IDR Rp15.000 ya. Itu kan nggak bulat 15.000, ada 15.000,000 berapa gitu kan ya. Jadi karena gerakan mata uang itu cenderung tipis, ya cuma 0,000. Jadi supaya untungnya kerasa, ya, maka Anda harus pakai leverage. Ya, Anda harus pakai leverage, ya, atau utang. Nah, ini dia, utang. Anda bisa dapat fasilitas utang, ya, kalau Anda beli mata uang via sebuah futures. Berapa leverage-nya? Itu bisa sampai 100 atau 200 kali lipat. Oke. Jadi karena orang awam ya nggak pernah trading, nggak pernah punya pengalaman, oke, dan mereka tergoda. Aku modal cuma 1.000, tapi bisa beli sampai 100.000, naik 1% aja, langsung uangku modal 1.000 bisa berlipat 2, langsung 2.000. Nah, itulah yang membawa, ya, itulah yang bikin orang gampang tergoda untuk main forex. Oke, main ya, Ibu ya, bukan trading ya, main forex. Kenapa? Dengan janji bisa cuan gede dan cuan kilat. Oke, tapi yang mereka nggak sadar, ya, kalau naik 1%, anggap aja gitu, uang mereka langsung berlipat 2. Ya, tapi gimana kalau turun 1%? Langsung modalnya ludes, Pak Ibu. Modal ludes. Langsung wipe out, Pak Ibu. Ya, saya nggak ngerti, ya, saya nggak ngerti, Bu Yusa.
kalau yang pakai robot ya. Kenapa? Karena saya sendiri nggak pernah trading forex pakai robot, dan saya sendiri juga nggak tertarik trading forex ya. Bagaimana cara kerjanya kok katanya selalu untung? Apakah Bu Irsa sendiri sudah pernah coba, Bu? Ya. Bahkan saya juga kenal ya para trader forex, gitu. Dia ya paling tradingnya berapa sih, 1.000, 2.000, 3.000. Saya tanya, bro, kenapa? Lu kan tahu kan, kok forex itu bisa untung ya? Ya, kalau misalnya pakai robot tuh katanya lu bisa untung ya. Kenapa? Kok lu gak mau ya all in di forex? Kenapa kok misalnya lu gak mau store 50.000 atau 100.000 di forex? Nah, kenapa? Tahu jawabannya Pak Ibu? Jangan, bro. Ya. Kalau kamu mainnya kegedean, itu pasti kena target sama futuresnya. Gimana cara kena targetnya? Ya tadi kena pakai stop loss hunter itu, Pak Ibu. Ya, iya betul. Langsung dalam 10 menit itu ludes, Pak Ibu. Kenapa kok ludes? Kenapa kok bisa wipe out? Kenapa kok bisa 1.000 jadi 0 misalnya? Karena satu jawab. Karena dia tradingnya pakai margin. Oke, dan marginnya itu bisa 50, 100 sampai 200 kali lipat. Oke. Ya. Apakah terjawab, Dulina? Kenapa kok banyak yang main forex? Apakah terjawab? Oke, Pak. Oke, terjawab ya. Karena itu dimotivasi oleh yang namanya keserakahan. Gimana caranya? Karena orang tergiur untuk bisa cuan gede dan cuan cepat. Dan itu keserakahan ada di force. Anda tahu bahwa trading atau apapun di dunia ini yang dimotivasi oleh namanya force itu banyak sialnya. Oke? Dan sepanjang pengalaman saya trading saham atau ketemu dengan ribuan orang ya di seluruh penjuru Indonesia, saya masih belum pernah satupun ketemu sama orang yang kaya dari trading forex. Oke. Tapi kalau trading saham, ketemu orang kaya, banyak Pak Ibu. Sering. Jadi kalau Anda baca, gimana kok bisa namanya artis, namanya ADMS itu bisa utang miliaran, ya gitu caranya. Ya, itu caranya. Ya. Iya, betul, betul. Apakah pemaparan saya sudah bisa dimengerti, Pak Ibu? Soal forex? Ngerti ya, ngerti ya. Oke, ngerti. Oke, bagus. Ya, bagus. Berikutnya. Ya, berikutnya. Sebentar. Berikutnya. Oke. Berikutnya.